Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda pagi ini? Doa dan harapan kami, semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Amin ya Allah. Senang sekali kembali kita bisa berjumpa dalam program Indahnya Pagi. Dan pagi ini kita akan berbincang tentang 3 prinsip membentuk rumah tangga sakinah. Sebelum saya sapa rekan saya Widi, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada qori kita, qoriah ya maksudnya, yakni Ukhti Yanti Susanti dengan sari tilawahnya Afia Hardianti. Jazakumullah khairan katsiran Ukhti. Dan bersama dengan saya juga ada rekan saya Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa kembali menjumpai Anda dalam Indahnya Pagi. Ini luar biasa tema kita pagi ini, karena pernikahan itu seperti perubahan orientasi yang tadinya mungkin kita terlalu banyak menuntut hak menjadi bagaimana melaksanakan kewajiban. Baik dari seorang istri kepada suami, suami terhadap istri, anak terhadap orang tua, menantu terhadap mertua dan lain sebagainya. Dan karena pentingnya acara ini, kita akan membahas bagaimana 3 prinsip membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Telah hadir di studio adalah seorang narasumber yang akan berbincang bersama kita. Kita berikan salam kepada Ibu Hajah Nurjana Hulwani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, beliau juga merupakan ketua dari Nasyita Center ya Bunda ya. Sehat ya? Sehat. Dan majelis taklim kita pagi ini subhanallah telah hadir di studio ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Makmur Klender Jakarta Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bunda? Iya, siap untuk tilawah ya Bunda ya. Iya. Dan ini tim yang akan menghibur kita pagi ini yaitu tim nasyid dari An-Nabawi. Assalamualaikum. Mohon maaf saya membelakangi. Ya, ini penting sekali karena kadang-kadang pernikahan itu tidak seindah, kenyataannya tidak seindah yang dibayangkan. Dan tentunya puas atau kecewanya seseorang di dalam pernikahan sangat tergantung dari bagaimana orang tersebut memandang di dalam pernikahan. Justru ya, itu Ustaz? menjadi romantika sebenarnya ya. Oh, romantika. Harusnya. Harus romantika. Jadi kalau yang namanya indah yang benar-benar enak saja sebenarnya malah nggak indah jadinya. Oh, Lama-lama gitu. orang bisa bosan. Oh gitu. Terus gimana biar nggak bosan kita bahas ya? Ada ahlinya. Ada ahlinya. Tapi ini Ustadz, saya sebelum mau mengupas mengenai 3 prinsip, tentunya setiap orang ketika melakukan pernikahan motivasinya sangat berbeda-beda. Ya. Dan ketika Allah mensyariatkan sesuatu pasti untuk tujuan yang baik dan mulia, termasuk di dalam pernikahan. Nah, sebelum mengupas mengenai 3 prinsip ini, sebetulnya tujuan seseorang ketika menikah memiliki alasan yang benar, motivasi yang benar, itu yang dibenarkan secara Islam itu seperti apa Ustazah? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berbicara tentang keluarga bahagia atau dalam Islam mawaddah warahmah itu landasannya adalah harus lurus yang dikatakan ketakwaan ya. Karena dalam surah Az-Zariyat diungkapkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar dia beribadah kepadaku. Jadi setelah kita melakukan ketaatan yang sifatnya personal, bagaimana kita bisa memperluas menjadi sosial, diawali dengan dalam keluarga. Nah, pada saat kita berumah tangga inilah landasannya tidak boleh keluar dari yang diajarkan dalam Islam. Nah, ini yang kita katakan bahwa landasan utama adalah ketakwaan. Dari ketakwaan inilah nanti di situ ada persiapan kesabaran, ada rasa syukur ya dalam membentuk keluarga sakinah itu. Tidak seperti kita membalik tangan, butuh bekal-bekal yang harus dipersiapkan. Jadi kalau maka dikatakan yang pertama kali menjadi referensi kita untuk memilih pasangan adalah agamanya. Fasfar bizatid din taribat yada. Agamanya. Ya, jadi kalau kita berpegang teguh kepada landasan bahwa kita menikah itu karena agama, maka dia akan kokoh. Baru dilengkapi dengan yang sifatnya duniawiyah. Kesamaan umur ya, artinya tidak boleh terlalu jauh jaraknya pendidikan, bahkan sampai tingkatan dikatakan ekonomi ya, bagaimana juga kesenjangan ekonomi itu bisa memberikan ruang
untuk terjadinya konflik Ya. begitu. Yang disebut ekonomi di sini apakah memang latar belakang ekonomi atau Ya. ekonomi begitu memasuki kehidupan rumah Ya, tangga? jadi latar belakang ekonomi ini maksudnya dari awal memilih itu karena kan kita berumah tangga itu tidak hanya untuk suami istri, kita ada keluarga besar. Paling tidak dia tidak boleh terlalu senjang yang terlalu tinggi kecuali ketika kedua belah pihak keluarga besar itu sudah siap untuk menerima. Makanya dikatakan kalau kekurangan ekonomi tidak terpenuhi, agak jauh, maka agama itulah yang menyempurnakan semua. Mestinya begitu. Tapi kan persoalan yang ada kita lihat, kita berusaha untuk mengambil persyaratan yang mendekati ideal lah ya. Kalau kejadian-kejadian terjadi itu yang namanya sudah paket dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibalik, jangan punya apanya dulu baru agamanya gitu kan. Jadi agamanya dulu baru yang lain akan mengikuti. Betul. Ya, ini menarik sekali. Kalau awalnya begitu tapi kemudian agamanya ngikut gimana? Tetap agamanya dulu ya. Pada dasarnya memang setiap kita punya motivasi. Ya. Jangan sampai motivasi ini tersembunyi sebenarnya ya. Harus semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menarik ini kan ternyata tema kita adalah 3 prinsip ini loh. Masalah prinsipnya ini prinsip yang seperti apa ya Ustazah? Iya, jadi prinsip-prinsip 3 hal ini sebetulnya yang harus dipersiapkan oleh orang yang akan mau menikah ya, bahkan sudah menikah. Yang prinsip yang pertama ini adalah yang disebut dengan ta'aruf ya. Bagaimana bisa mengenal pasangannya, dan masalah mengenal pasangan itu tidak hanya cukup pranikah. Saya suka mengistilahkan perkenalan yang paling penting itu sebetulnya pasca nikah atau setelah akad. Jadi kalau yang pranikah itu sebetulnya ta'aruf atau berkenalan yang sifatnya administratif ya. Nama dia siapa, latar belakangnya, itu semua harus terpenuhi. Tapi fenomena kita sekarang ini karena yang dikedepankan adalah pendekatannya fisik ya, duniawiyah. Mereka malah disibuki dengan ya memperluas kemaksiatan tentunya ya. Jadi ini yang dikatakan administratif. Dan setelah nikah ini sebetulnya yang harus dipersiapkan. Bagaimana dia harus belajar. Oleh karena itu ada yang sifat administratif itu yang memang harus diketahui kedua belah pihak sebelum menikah. Agar persoalan-persoalan yang sifatnya administratif tidak muncul setelah akad nikah begitu. Barulah di situ kita akan beradaptasi perbedaan suku, usia, ya, pendidikan. Nah, disinilah yang setiap orang itu tidak sama. Kalau bekal dari awalnya sudah sama, agamanya sama, persiapan plus minusnya sudah diketahui, dalam waktu cepat dia akan bisa cepat kenal. Tapi tidak sedikit orang baru bisa memahami pasangannya setahun, 2 tahun, 3 tahun begitu ya, bahkan bertahun-tahun. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena dari sini banyak kekagetan ya. Karena orang baru dikenal dia ada chemistry, teman sejati, bisa nerima kelebihan kekurangan setelah bersama. Kalau berada di luar tidak pernah satu rumah, itu semuanya adalah ya aksesoris aja ya. Orang berpura-pura senyum baik ya. Aslinya baru kita tahu setelah akad. Nah, inilah makanya tidak boleh melandasi pernikahan itu dengan cara syahwat ya. Dia harus mengedepankan bagaimana tujuannya adalah memperluas ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ta'aruf. Kemudian prinsip yang kedua? Nah, jadi ta'aruf ini kan harus diperluas dengan dari sudah dia mengenal pasangan itu akan lahir yang namanya keterbukaan. Keterbukaan ini kenapa? Karena pada saat kita berumah tangga itu seperti yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i, setiap mau tidur dia selalu memberikan wasiat kepada istrinya. Jadi tidak ada itu yang namanya rahasia-rahasiaan ya. Kenapa? Karena kita berharap, karena kita tidak tahu di jam berapa, di hari apa kematian itu akan tiba. Dan kita pengen yang paling terdekat adalah kita meninggalkan ketentraman bagi pasangan hidup kita. Keterbukaan soal keuangan, pendidikan anak, aktivitas ya di awal itu. Yang kedua adalah saling memahami tentunya. Nanti karena ada pembagian tugas yang dikatakan. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah bahwa suami istri itu ketika dia sudah masuk dalam rumah tangga bisa jadi tidak seideal yang dia pelajari dalam fikih misalnya. Bahwa tugas suami itulah mencari nafkah, tugas seorang ibu adalah di rumah begitu. Tapi siapa yang tahu bahwa ujian yang menimpa dalam rumah tangga itu tidak pernah
negosiasi, Betul. tidak pernah ketok pintu. Betul. Kalau nuwun begitu ya. Iya. Walaupun dia dulu kaya raya ya Iya. si suami itu. Kalau Allah dalam waktu sekejap mau menguji apakah dia mencintai hartanya karena Allah atau karena hawa nafsu, bisa saja setelah akad ternyata Allah uji dengan dikasih bangkrut, Iya. PHK. Nah, yang kedua bisa juga walaupun dia sudah cek kesehatan, check up kesehatan sebelum menikah, siapa yang tahu setelah menikah ternyata pasangannya sakit. Nah, disinilah disinilah prinsip yang kedua, suami istri itu harus menjadi mitra. Mitra dalam mendidik anak, mitra dalam ekonomi ya. Bahkan seorang istri pada saat pasangannya terpuruk dalam soal ekonomi, maka dia harus bekerja. Bekerja bagi seorang istri itu bisa dikategori wajib. Walaupun pahalanya bukan mengukurkan kewajiban, ajaran. Mitra dalam keteladanan. Jadi semua suami istri, tujuan kita menikah adalah menjaga dan memperluas ketaatan kita kepada Allah, baik hablum minallah, hablum minanas. Dikatakan tidak membawa keberkahan kalau pernikahan itu hanya mencederai hablum minallah dan hablum minanas kita. Oleh karena itu, dia harus menjadi mitra keteladanan. Suami istri harus memiliki semangat fastabiqul khairat. Saya ingin mengatakan suami atau istri tidak boleh intervensi terhadap kesolehan masing-masing. Oh, demikian. Kesolehan suami atau istri itu transaksi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat itu dikatakan ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Urusan taat barengan, tapi urusan maksiat yang ngajak-ngajak gitu ya. Jadi sekali lagi di sini suami istri itu tidak boleh dia mengandalkan karena saya udah malas sholat karena suami saya nggak sholat, enggak. Tapi dia berlomba-lomba bagaimana menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Dan itu siapapun tidak boleh mengintervensi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yang dikatakan bahwa membentuk keluarga sakinah itu tidak hanya cukup mengenal, tidak hanya cukup saling memahami, dan yang ketiga adalah bagaimana rumah berfungsi sebagai masjid, sebagai madrasah, sebagai rumah sakit. Nah, tiga hal inilah yang mungkin perlu kita jelaskan begitu. Jadi adanya ta'aruf, yang lahirnya nanti keterbukaan. Yang kedua adalah prinsip yang kedua adalah suami istri sebagai mitra. Yang ketiga adalah rumah harus berfungsi sebagai masjid, madrasah, dan rumah sakit. Ya, berbicara mengenai prinsip tadi, suami istri sebagai mitra, kita mengetahui bahwa di dalam keluarga suami berperan sebagai imam yang akan bertanggung jawab terhadap kesolehan seorang istri. Nah, nanti mungkin sebelum jeda kita akan membahas bagaimana posisi istri, apakah dia juga bertanggung jawab terhadap kesolehan seorang suami. Tapi ini jawabnya nanti ya, sabar dulu. Dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali selepas pesan-pesan yang berikut. Ya, pemirsa masih tetap bersama kami di dalam acara Indahnya Pagi di TVRI Nasional, dan kami mengucapkan selamat bagi Anda yang baru saja bergabung. Melanjutkan pertanyaan saya tadi, apakah seorang istri berperan dan bertanggung jawab terhadap kesolehan suami? Silahkan Bu Ustazah. Iya, fungsi daripada rumah tangga itu tadi saya katakan prinsip yang kedua adalah mitra, saling membantu. Ada juga dikatakan mitra dalam kesabaran. Terujinya kesetiaan dan ketulusan suami atau istri dalam rumah tangga itu di saat salah satunya terpuruk. Baik terpuruk masalah fisiknya, terpuruk masalah akhlaknya ya. Bagaimana dia punya peran untuk bisa menyelamatkan pasangannya, khusus tadi istrinya ya. Jadi peran untuk saling menjaga keharmonisan itu bukan hanya peran seorang suami terhadap istrinya, istri pun punya peran. Dan kita lihat pada masa Nabi itu ada yang diuji dengan istri yang bermasalah, Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Ada suami yang bermasalah, Asia dengan Firaun. Nah, bagi kita ini paket ujian ketika seorang istri menghadapi suaminya terpuruk dalam masalah akhlak, maka ujian dia itu adalah, pahala unggulan dia adalah bagaimana dia berjuang agar suaminya itu kembali dari keterpurukan. Tentunya dengan melipat gandakan kesabaran, melipat gandakan perhatian. Karena tujuan berumah tangga adalah tadi di awal kita adalah agar bisa sama-sama
masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, ya Rabbal Apakah ini berarti bahwa seorang istri tidak dengan serta-merta kemudian mengatakan, loh justru saya yang bersandar pada suami, harusnya suami sebagai imam kan melindungi saya, membimbing saya. Lah kalau sebagai imamnya saja dia ambruk gitu kan, apakah kemudian saya juga harus ikut nanggung-nanggung keambrukan dia? Kan fenomena di tengah masyarakat seperti itu yang terjadi di saja. Itulah yang saya katakan tadi, idealnya adalah suami menjadi qawwam. Qawwam dalam masalah ekonomi, dalam keteladanan. Tapi dalam realita yang kita temukan ternyata posisi yang menjadi qawwam non fisik ya maksud saya bisa jadi sang istri. Dan saya mengatakan ketika itu terjadi dalam rumah tangga, maka dia mengambil paketnya Asia dengan Firaun. Ketika dia bertahan dengan kesabaran sampai kematian memisahkan, maka Aisyah berdoakan dalam surat At-Tahrim bahwa dia buatkanlah aku rumah di surga. Tapi ada juga orang yang bisa jadi ketidaksabaran dia, dikhawatirkan ketidakmampuan menghadapi cobaan itu, atau bisa juga itu adalah pintu dia untuk mengakhiri pernikahannya itu dengan perceraian. Kenapa? Karena keterpurukan moral itu ada yang masih bisa kita toleransi dengan kesabaran, ada yang tidak bisa. Ketika dia sudah menumbuh suburkan kemaksiatan yang kecil sampai kepada yang besar, maka perceraian itu bisa jadi salah satu menyelamatkan kedua belah pihak. Nah ini yang saya katakan bahwa tidak lagi ketika kita sudah masuk dalam satu rumah tangga, tidak ada lagi pembagian tugas, kewajiban kamu menyolehkan saya, kewajiban tidak, paketnya kita harapkan memang di antara para nabi itu yang ideal hanya dua, bahwa di antara hamba Allah itu memang tidak semuanya dapat paket seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seperti Nabi Muhammad SAW, yang dia suami, istri, anak satu paket, maka diabadikan dalam tahiyat akhir. Tetapi ada paket Nabi Nuh alaihissalam, ada paket Asia, ada paket Nabi Ayub yang selama hidup sakit-sakitan. Jadi sekali lagi itulah yang dikatakan mitra kesabaran dalam rumah tangga. Saya ingin membahas hal yang paling aktual, Ustadz. Jadi kita kan mengetahui bahwa pernikahan itu adalah salah satu ibadah yang memiliki aspek silaturahminya yang sangat besar. Betul. Karena ini menyangkut dua keluarga. Nah, mengenai konflik, ketika sejatinya masing-masing pasangan menginginkan memberikan yang terbaik untuk lingkup rumah tangganya dan untuk skala yang lebih luas memberikan ibroh untuk keluarga besarnya. Ketika ada berbenturnya kepentingan yang berbeda di antara dua keluarga, ini sikap yang paling cerdas nih seperti apa supaya masing-masing ini bisa adil gitu kan? Apakah seorang istri idealnya saya harus manut sama suami, saya dahulukan kepentingan suami, saya dahulukan kepentingan keluarga suami, ataukah mungkin harus diambil jalan tengah di mana masing-masing perlu dikompromikan, kita lihat skala kepentingannya seperti apa dan lebih amanah. Silakan. Yang jelas nggak perlu galau ya. Satu sisi mau ikut ini suami, yang ini keluarga, saya mau kerja mana? Karena gitu kan? marriage should be happy. Lah ya makanya kita tanyakan sama ahlinya jadinya kan. Silakan, jadi kita melihat bahwa untuk menguji kesabaran kita dan ketulusan kita dalam rumah tangga itu harus ada namanya ujian. Ujian dalam rumah tangga itu ada paket anak, ada paket ekonomi, ada paket penyakit, ada paket pasangannya yang memang sakit-sakitan, baik suami atau istri, atau akhlaknya yang ini. Nah konflik-konflik itu tidak bisa kemudian kita membuat satu kesimpulan ini bukan jodoh saya begitu. Artinya dia harus menghadapi itu dan menjalani itu sampai Allah memberikan pertolongan begitu dalam keluarga itu. Dan sekali lagi bercerita kepada orang lain itu belum tentu menyelesaikan masalah. Makanya dikatakan kalau kita punya persoalan kekurangan pasangan kita, kita juga tidak boleh melupakan bahwa pasangan kita pun melihat kekurangan kita. Dan tidak sedikit orang yang menjadikan ketidakharmonisan, ketidakcocokan kepada pasangannya itu bukan menyembuhkan ke masalah yang berat, itu malah memperluas. Itulah yang sering terjadi, curhat yang salah. Mestinya dia curhat itu kepada orang yang amanah. Yang dikatakan amanah itu sampai kematian memisahkan, dia tidak akan membuka aib. Hatta orang yang kita titipkan amanahnya itu dia membuka aib kita. Yang kedua adalah yang agamanya lebih baik. Dan yang ketiga adalah yang sejenis. Harus sejenis ya? Jadi hindari konsultasi jamaah perempuan dengan ustadz laki-laki. Bahaya. Atau sebaliknya, ustadz jamaah laki-laki curhat dengan ustazah. Karena mungkin fitnah ya nantinya. Karena kalau kita membawa bab kesulitan dalam rumah tangga, apakah kita sendiri tidak punya masalah begitu. Jadi sekali lagi, dan itu bukan berarti
ada di orang tua begitu. Bisa jadi orang tua belum tentu amanah, bisa juga agamanya lemah. Kita menceritakan persoalan bukan malah menyelesaikan tapi memperluas begitu. Kunci yang paling utama itu yaitu tadi persiapan dari awal, prinsip itu. Jadi test case kita sabar itu saat pasangan kita punya persoalan yang paling berat, kita kembali kepada tempat curhat yang paling baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syarat kita untuk bisa dibantu oleh Allah, kita bisa dibisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita memiliki surplus ibadah, ketaatan kita, dan kita sendiri berada di jalan yang benar. Nah, ini yang saya katakan. Jadi konflik-konflik itu tidak bisa kita memutuskan. Setiap ada konflik cerai, padahal itu ada proses adaptasi, penyesuaian, karena belum ketemu. Kalau sudah ketemu, insya Allah dia akan ada endingnya namanya ta'liful qulub di dalam rumah tangga. Jadi sekali lagi, bagaimana rumah tangga itu bisa kita lalui, karena nanti yang namanya ujian dikatakan oleh anaknya Imam Hambal, anaknya bilang kepada Imam Hambal, ayah, kapan waktunya kita bahagia? Bahagia kita sesungguhnya apabila saat telapak kaki kita ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.